Oke, kita bahas lebih lanjut mengenai sombong berakhir sampah di ujung. Oke, sombong berakhir sampah di ujung itu adalah pengulangan dari ironi tragedi ketika saya ceritakan, dan Alkitab menuliskannya tetapi tidak menuliskan sepenuhnya karena ada pola konspirasi dan propaganda. Yang Alkitab tuliskan yang kita harus perhatikan adalah ketika Kain dia konflikan muncul, kemudian diceritakan, tetapi bukan cerita aslinya. Cerita aslinya adalah yang punya gambaran sama dengan kekinian kita. Apa itu? Kisahnya adalah cucu dan salah seorang anaknya itu stubborn dan moron. Artinya goblok dan bego, bukan Habelnya. Oke? Tahun lalu saya sudah ceritakan bagaimana terjadinya peristiwa ironi tragedi, dan kalau kita samakan realitanya dengan kekinian sekarang sama, di mana anak-anak itu sudah menjauh dari edukasi yang sesungguhnya, menjadi goblok dan tolol, bahkan dia menjadi terlalu arogan, bahkan lupa akan didikan. Oke? Itu adalah pengulangan dari garis masalah yang sama yang pada waktu dulu ironi tragedi terjadi. Hal ini ditutupi oleh permukaan konspirasi propaganda. Mau tidak mau, kalau kita mau menyelesaikan, menangani yang namanya masalah sombong menjadi sampah adalah mengungkap kembali. Kenapa? Karena kesombongan adalah sesuatu yang berlebihan tidak didasari dengan kebenaran. Oke? Jadi sesuatu yang dilebih-lebihkan tidak didasari kebenaran. Nah, hal ini itu mencakup dua pola yang kita sebut propaganda, yaitu pola penyunatan. Pola penyunatan adalah engkau nggak sampai pada titik kebenaran, tetapi engkau sudah dilempar jauh menjadi sebuah kesombongan, yang akhirnya engkau menjadi pengulangan dari ironi tragedi yang terjadi tentang keluarga Kain dan Habel. Kain dan Habel tidak konflikan. Kain dan Habel itu karena masalah sama seperti saya dan saudara sekarang kita hadapi. Apa? Anak-anak terlalu goblok dan bego, dan ada generasi bapaknya yang mempertahankan cara yang salah, yaitu menolak edukasi kehidupan, yaitu ang. Perhatikan baik-baik. Bukankah kita sama dalam menolak ang? Si bocah ang sama. Dan bukankah kita sama dengan menghadapi kebodohan yang terlalu sombong dengan digitalnya, dengan kekuatan digitalnya, dan terjadilah yang namanya pengulangan. Lo sombong atas dasar sesuatu yang berlebihan tetapi tidak benar, karena ada penyunatan kebenaran, konspirasi dan propaganda, dan lo jadi sampah. Oke? Jadi itu adalah pola. Solusinya adalah mengembalikan ilmu aslinya, penempatan pada tempat-tempatnya, dan kita menggali tentang apa itu ang. Itu sebabnya ang adalah edukasi kehidupan. Kemarin saya sudah sampaikan di Instagram bagaimana matahari, bagaimana Tuhan tuh cerita tentang matahari dalam keterangan, dan bulan di kala malam itu menjadi kejelasan yang kemudian kita aplikasikan dalam hidup kita di bumi yang adalah Mother Earth. Dan perhatikan baik-baik, kalau Anda bermain dengan kapital, tuliskanlah Mother Earth, kemudian disambung The Allah, lalu bagian tengahnya kalian ambil, maka di situ ada kata Hill. Sebelum mengakhiri kata Allah, di situ membentuk satu kapital dengan artian Hill. Kenapa? Karena ada materi bermaterial yang kita mau kaitkan chemical, yang mau kita kaitkan kutuk darah, berdarah, daging dan darah. Karena kebodohan itu terkait dengan apa yang sirkulasi di dalamnya. Kenapa? Karena kebodohan kita dari ideologi tentang kepala, kemudian nutrisi, permainan komoditi, sampai pada pecahan-pecahan makanan, minuman di zaman sekarang dengan bahan chemical yang pendistribusian dan
perindustriannya itu terkait dengan bahan-bahan yang kita nggak tahu sejarahnya. Sampai pada sesuatu yang belum seharusnya kita berikan, mereka sudah asup, yaitu pornografi dan seksual sampai arah penyimpangan dan ditandai oleh penyakit-penyakit yang menular. Oke? Itu adalah ciri dari pengulangan ironi tragedi. Dan bagaimana solusinya? Kalau mau solusi udah pastilah kita terang-terangan dan terbuka. Mereka yang di kesehatan kita tahu ya, karena video saya terkait dengan ekonomis, yang artinya adalah sesuatu yang nggak salah, sesuatu yang benar dan ditempatkan sebagaimana seharusnya. Oke, itu sebabnya kalau kita kupas lebih lanjut lagi dari Alexandria, kemudian Kairo, apa kaitannya dengan Babel, apa kaitannya dengan Mesir, balik lagi ke Mesir. Kenapa? Karena Kairo adalah masa kebersamaan Kain dan Habel. Ketika masa sudah beranak cucu dan terjadi keributan antara orang tua dan anak-anak dan cucunya, serta dengan keluarga yang lain yang punya prinsip ang, karena mereka menolak, karena mereka kedegilan, kebebalan dan tegar tengkuk pada waktu itu, lalu terjadilah ironi tragedi. Dan kita tahu setelah ironi tragedi ada penyetingan karena ada Set dan Ham yang mengambil alih, melanjutkan, dan jadilah. Tetapi ada satu gambaran yang ini menjadi pelajaran berikutnya. Bagaimana saya membawa Anda pada sensual activity dan seksual. Bahkan ada yang ekstrim. Apa itu? Saya akan keluarkan yang namanya material pengganti dildo. Dildo terkait dengan nafsu, besar dan panjang, bergetar vibrator. Tapi kalau dildo yang dipandu dengan tongkat ali yang asli, dia nggak perlu besar dan panjang, tapi dia memulihkan segambaran dan serupa. Apa itu? Kesenjangan menjadi rapat, kelonggaran menjadi keeratan, barang bekas menjadi rasa baru, perubahan, dan kita sebut itu second chance. Bagaimana penggunaannya kita akan kaitkan pada apa? Pada pola Adam dan yang asli. Kemudian pada penyelewengan terkait dengan properti yang terkait dengan tabernakel, tentang Mesir ya, Musa ya. Kemudian tentang kemah dan pondok. Kemudian tentang bait Allah. Kemudian tentang besar pasak daripada tiang, yang itu menunjuk kepada sebuah ornamen material bermateri dan terkait dengan apa yang disebut pemulihan bagian dalam. Kita tahu masyarakat itu adalah gambarannya wanita, kepemimpinan, leadership itu gambarannya adalah pria. Bagaimana leadership di negeri kita menekan, memposisikan, menjadikan gambaran seperti seorang dipandu oleh gambaran-gambaran terkait mereka memiliki sistem partai dan palsi politiknya itu adalah politik kawin-mawin. Jadi kalau itu maka tergambarlah, apalagi kita punya basic bagaimana Kama Sutra, bagaimana perkembangan dunia bokep, bagaimana digital kita, bagaimana itu menjadi paparan dalam pikiran dan ideologi, dan kita akan mendapati. Tetapi satu saja, kita akan melihat materialnya dengan sisi positif. Jadi bukan karena nafsu, tetapi karena memulihkan. Oke? Jadi ada yang panjang, ada yang sedang, dan ada yang pendek. Bahkan ada yang lebih pendek lagi yang bisa digunakan kalung. Tetapi bagaimana fungsinya nanti kita bahas berbanding lurus dengan apa yang disebut dengan halaman rumah, apa yang dikaitkan dalam denah Sulaiman Salomo, kemudian apa yang dimaksud dengan bait Allah yang sesungguhnya, apa yang menjadi gambaran penyakit-penyakit yang masuk, dan apa pemposisiannya. Kita kembalikan lagi bagaimana itu sesungguhnya sudah digambarkan di Mesir, tentang piramidanya, tentang sphinxnya. Sphinxnya adalah bagian rahim. Kenapa? Karena paparan yang menjadikan anak-anak ber-DNA dan paparan masuk karena kawin-mawin itu ada di posisi itu. Kemudian bagaimana? Tentu seru. Oke, masih bersama dengan saya Bocang. Atas, tengah,
bawah, dan langkah. Satu paket gambaran. Zero Wijaya.